Halo semuanya, balik lagi di RJ Channel. Channel yang akan ngasih kamu alur lengkap film-film yang recommended buat ditonton. Kali ini, aku bakal bahas tentang film drama misteri berjudul Commuter yang dibintangi oleh Liam Neeson dan dirilis pada tahun 2018. Sebelum kita lanjut, aku ingetin dulu ya, kalau video ini bakal ngandung spoiler. Jadi, buat yang gak suka spoiler, boleh skip videonya. Terus, buat yang masih mau lanjut, yuk subscribe RJ Channel dulu. Kan kata Rafathar, subscribe tuh gratis. Tinggal tekan tombol merah aja. Yuk bahas filmnya guys. Setting awal film ini dimulai dari rumah sang pemeran utama yang bernama Michael dan menggambarkan kehidupan sehari-hari Michael beserta anak dan istrinya, rutinitasnya sehari-hari, serta bagaimana dia menuju kantornya setiap hari menggunakan sebuah komuter yang telah dinaikinya selama 10 tahun. Konflik mulai terjadi ketika Michael dipecat dari pekerjaannya di sebuah perusahaan asuransi yang telah ia jalani selama 10 tahun. Pengabdian pada perusahaan sekian lama, umur yang sudah cukup tua, yaitu 60 tahun, serta anak yang akan masuk kuliah, membuat Michael sangat frustasi ketika menghadapi kenyataan dia harus berhenti bekerja. Michael tak tahu bagaimana dia harus mengatakannya pada Karen, istrinya. Michael kemudian menemui temannya, Detektif Murph, yang merupakan partnernya di masa lalu ketika masih bekerja di kepolisian. Kemudian, Michael pergi ke stasiun untuk menaiki komuter untuk pulang ke rumahnya. Sialnya, handphone Michael hilang saat seseorang menabraknya di tengah keramaian stasiun. Udah jatuh ketimpa tangga, udah dipecat, bingung bayar kuliah anaknya, pakai HP-nya hilang lagi. Jelek banget kan nasibnya. Komuter yang padat di jam pulang kerja membuat Michael harus berjalan mencari gerbong yang sedikit lega untuk duduk. Di sana, dia juga bertemu dengan Walt, teman yang dikenalnya saking seringnya tiap hari naik komuter. Walt mengatakan ada seorang wanita yang terus menatapnya, namun Michael tak melihat siapapun. Ketika komuter sampai di stasiun 68th Street, Michael akhirnya mendapatkan kursi untuk duduk. Belum juga selonjoran, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekati kursinya dan mengajaknya mengobrol. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Joanna. Joanna mengajak Michael melakukan sebuah eksperimen kecil dengan hipotesis sederhana. Dia menjelaskan bagaimana jika dia meminta Michael melakukan satu hal kecil yang tidak akan berefek pada Michael, namun akan sangat berefek pada penumpang lain di komuter. Dan apabila Michael mau melakukannya, maka ia akan mendapatkan hadiah total $100.000 dengan $25.000 telah tersembunyi di toilet gerbong 2. Di sini Joanna meminta Michael untuk mencari seseorang yang bernama Prin. Seseorang tersebut membawa sebuah tas berisi barang curian. Orang tersebut akan berada di komuter sampai stasiun Cold Spring. Michael pun tak boleh memberitahukan tentang ini pada orang lain.
Michael yang mengira ini hanya sebuah hipotesis belaka, mulai terkejut saat tahu bahwa Joanna mengetahui tentang masa lalunya sebagai seorang mantan polisi. Joanna pun turun dari komuter dengan Michael yang masih kebingungan. Michael yang penasaran dengan hipotesis Joanna berusaha mencari paket berisi $25.000 yang tersembunyi di toilet gerbong 2. Dan ternyata paket itu benar-benar ada, tersembunyi di belakang ventilasi udara. Michael yang kaget pun mulai menganggap hal ini serius. Michael mulai khawatir dan dia pun meminjam ponsel Tony, kenalannya di komuter tersebut. Michael pun mencari sinyal dan berniat menelpon Karen, istrinya. Saat sedang mencari sinyal, di gerbong lain ia bertemu lagi dengan Walt. Dia pun duduk di depan Walt. Dan dengan diam-diam, Michael menulis sebuah pesan di koran bahwa dia harus menelpon polisi ataupun melapor polisi. Setelah mendapatkan sinyal, dia kembali berusaha menelpon Karen, namun masih tak berhasil. Kemudian dia pun mencoba menelpon detektif Murph, namun tak dapat tersambung juga. Michael pun meninggalkan pesan suara agar Murph mengirim polisi ke rumahnya untuk mengamankan keluarganya. Di stasiun 125th Street, Walt turun dan hendak melapor ke polisi. Kemudian ponsel di tangan Michael berbunyi. Tebak nih, siapa yang nelpon sekarang? Apakah Murph atau Karen? Ternyata bukan keduanya. Yang menelpon Michael adalah Joanna. Joanna pun mengatakan kalau Michael telah melanggar peraturan karena berusaha memberitahu orang lain tentang masalah ini. Dan Michael pun harus menerima konsekuensinya. Di depan matanya, temannya Walt yang baru aja turun dari kereta dan sedang mengantri untuk menyeberang jalan, tiba-tiba didorong oleh seseorang sehingga tubuhnya menabrak bus dan seketika meninggal. Joanna pun mengancam akan menyakiti istri Michael, Karen, dan juga Danny, anak sematawayangnya. Joanna kembali menegaskan Michael harus segera menemukan Prin dan memasang GPS di tasnya. Michael pun mulai mencari dan mengidentifikasi para penumpang kereta. Satu petunjuk yang dia dapatkan bahwa para penumpang yang akan turun di Cold Spring memiliki tanda lubang di angka 7 pada tiketnya. Di sini Michael mulai mencari penumpang yang memiliki tiket dengan tanda lubang di angka 7 agar lebih mudah mencari Prin. Michael pun mulai mencari tahu. Salah satunya dengan cara bercakap-cakap dengan para penumpang dengan tiket berlubang angka 7. Salah satunya adalah seorang broker sombong yang sedang sibuk dengan laptopnya. Michael berusaha menggali informasi dari orang tersebut, apakah dia Prin atau bukan. Namun Michael pun pergi setelah bercakap-cakap sebentar dengan orang angkuh tersebut dan memastikan dia bukanlah Prin,
setelah secara tak sengaja melihat isi tas orang tersebut. Michael pun mulai mencari penumpang lain. Dia melihat seorang gadis yang seketika ketakutan ketika Michael mengajaknya bicara. Setelah dikejar, gadis tersebut menyemprotkan semprotan merica padanya. Michael pun berusaha mengambil tasnya. Namun, isi tas tersebut hanyalah ratusan kartu identitas palsu. Michael pun meninggalkan gadis itu setelahnya. Ketika dia melihat sebuah poster di dinding gerbong bertuliskan himbauan untuk melapor pada petugas jika melihat sesuatu yang mencurigakan, maka Michael pun mendapatkan ide untuk meminta bantuan petugas untuk memeriksa tas beberapa orang yang dianggap mencurigakan. Michael pun menunjukkan beberapa orang yang ia curigai. Seorang perawat, seorang Afro-Amerika yang membawa gitar, dan orang yang berada di gerbong terakhir. Petugas kereta pun berusaha memeriksa tas perawat itu, yang tentu aja nggak terima tasnya akan digeledah. Pada saat itu juga, ada seorang lelaki yang tiba-tiba pergi membawa tasnya. Curiga dengan pria tersebut, Michael pun membuntutinya dan berusaha mencari tahu apakah dia Prin. Namun, pria itu justru memukulnya dan mereka pun terlibat perkelahian. Michael pun yakin pria tersebut pastilah Prin. Dan Michael pun memasang GPS di tas pria tersebut. Merv akhirnya menelpon Michael. Michael menceritakan semua yang ia alami. Detektif Merv meyakinkannya bahwa keluarga Michael aman dan polisi telah dikirim ke rumahnya. Merv menceritakan tentang sebuah kasus bunuh diri dan ada saksi mata yang melihat dua orang menjatuhkan pria yang dianggap bunuh diri dari lantai 35. Dan saksi mata itu disebut Prin. Michael pun sekarang tahu jika Prin yang ada di kereta itu merupakan seorang saksi mata yang sedang dicari untuk dibunuh. Dan Joanna pun menjebaknya. Michael pun berusaha mencari penumpang bernama Prin lagi, namun dia justru menemukan mayat pria yang tadi berkelahi dengannya. Mayat pria tersebut berada di bawah lantai kereta. Setelah memeriksa dompet pria tersebut, ternyata pria tersebut adalah seorang FBI, bukannya Prin. Joanna pun menelpon dan mengatakan Michael memberi GPS pada orang yang salah. Dan Joanna kembali mengancam Michael bahwa dia akan menyakiti istri dan anaknya.